Maret tanggal 1, tahun ke-1942, langit di atas Tarakan, Kalimantan Timur, berwarna merah menyala. Suara sirene mengoyak subuh yang baru saja lahir. Di kejauhan, pesawat pengebom Jepang tipe Mitsubishi G3ML melintas di atas garis pantai. Bayangannya menari di atas gelombang yang berkilau oleh api. Di bawahnya, para prajurit Kanil, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, tentara kolonial Belanda, berlari tergesa di antara reruntuhan tangki minyak yang terbakar. Bau solar, keringat, dan mesiu bercampur jadi satu. Sersan Willem van der Meer, wajahnya berlumur debu, menatap langit dengan teropong tua. Laporan dari Balikpapan. "Pak, Jepang sudah mendarat semalam," kata seorang prajurit pribumi bernama Arifin dengan napas terengah. Willem hanya mengangguk. Ia tahu, dalam beberapa jam saja, seluruh Kalimantan akan jatuh. Tapi bukan itu yang membuatnya gelisah, melainkan berita yang belum dikonfirmasi, bahwa Jepang menyiapkan invasi besar ke seluruh Hindia Belanda. Dari Sumatera sampai Papua. Di selatan, di Surabaya, Letnan Laut Belanda, Konrad Helfrich, menerima laporan radio dari kapal perusak HNLMSD Reuter musuh di Laut Jawa. Mereka datang dari utara, cepat dan banyak. Gelombang perang akhirnya benar-benar tiba. Namun bagi penduduk Indonesia saat itu, banyak yang bahkan tak tahu apa yang sedang terjadi. Di desa-desa pesisir, nelayan masih melaut, anak-anak masih berlari di sawah, dan hanya gelegar jauh dari langit yang menandakan dunia di luar sana sedang terbakar. Sementara itu, di bawah permukaan Laut Jawa, kapal selam sekutu USS Perch sedang menyelinap di antara ratusan ranjau laut yang baru saja ditebar Jepang. Letnan Komandan David A. Hurt, komandan kapal itu, menatap sonar yang berdenyut pelan. "Kita sudah terlalu dekat dengan Surabaya," gumamnya. "Jika mereka menemukan kita di sini, kita takkan keluar hidap-hidap." Tiba-tiba, suara keras bergema di lambung kapal. Ledakan kecil mengguncang ruang mesin. Para awak berteriak. Salah satu teknisi menjerit, "Kontaki Gangzhou." Dalam hitungan detik, kapal itu miring. Air mulai masuk melalui sambungan baja yang retak. Mereka memutuskan untuk naik ke permukaan. Sebuah keputusan yang hampir mustahil di tengah laut yang dikepung kapal perusak Jepang. Ketika kapal muncul di permukaan, langit sudah dipenuhi peluru tracer merah menyala. Kapal selam Perch menembakkan torpedo terakhirnya, tapi meleset. Tak lama, dua ledakan lagi menghantam bagian belakang. Komandan Hurt memerintahkan, "Tinggalkan kapal, tenggelamkan dia." Kapal itu perlahan hilang ke dasar Laut Jawa. Dan selama lebih dari 7 dekade, tak ada yang tahu di mana bangkainya beristirahat. Namun inilah yang jarang diketahui banyak orang. Pertempuran seperti itu bukan hanya terjadi di Eropa atau Pasifik. Nusantara, Indonesia, adalah salah satu panggung paling sengit dan terlupakan dalam Perang Dunia II Pulau. Demi pulau menjadi ajang perebutan antara Jepang dan sekutu. Dari hutan Kalimantan yang lebat, pantai Morotai yang terpencil, hingga langit Biak yang biru. Semua menyimpan kisah pertempuran yang mengubah sejarah dunia, tapi terkubur oleh waktu dan debu kolonialisme. Dan di balik semua itu, muncul kisah para pejuang lokal. Mereka yang tanpa lambang negara, tanpa bendera, namun ikut berperang, kadang di sisi sekutu, kadang di sisi penjajah, hanya untuk bertahan hidup di tengah badai global. Di tahun-tahun berikutnya, tanah Indonesia menjadi tempat bagi pesawat sekutu yang jatuh, pangkalan rahasia Jepang, dan operasi intelijen yang tak pernah dicatat dalam buku sejarah sekolah. Perang Dunia Kedua benar-benar terjadi di Indonesia. Hanya saja, dunia nyaris melupakannya. September 1944, Pulau Morotai, Maluku Utara. Hujan turun deras di atas hutan tropis yang lebat. Bau lumpur dan dedaunan basah memenuhi udara. Di tengah kabut, suara pesawat transport C-47 Dakota menggema, mendekati landasan udara darurat yang baru saja dibuka oleh pasukan sekutu. Letnan Kolonel Clarence Jack Sweeney berdiri di ujung landasan, menatap ke langit dengan jas hujan setengah terbuka. Ia tahu, operasi ini harus berjalan cepat. Morotai bukan sekadar pulau kecil di ujung timur Hindia Belanda. Ini adalah kunci menuju Filipina. "Kalau Jepang tahu kita di sini sebelum seminggu berlalu," katanya kepada perwira logistik di sebelahnya, "seluruh operasi MacArthur bisa gagal total." Puluhan truk militer meluncur ke arah pantai, membawa peti-peti amunisi, bahan bakar, dan makanan kaleng. Tentara Australia, Amerika, dan Belanda bekerja bahu-membahu dengan penduduk lokal. Mereka membangun gudang, bunker, dan pos pengintaian di bawah hutan.
tersembunyi dari pengintaian udara Jepang. Namun di balik hiruk-pikuk pembangunan pangkalan itu, ada hal yang tidak banyak orang tahu. Pasukan intelijen sekutu diam-diam merekrut penduduk Maluku sebagai mata-mata. Salah satunya adalah seorang guru muda bernama Ismail Nusa Laut. Dengan alasan menjadi penerjemah, ia dilatih oleh Intel Amerika untuk memantau pergerakan kapal Jepang di Laut Halmahera. Ismail menulis laporan dengan huruf kecil di balik halaman buku doa Katolik, lalu menyerahkannya lewat kurir rahasia ke pangkalan Morotai. Dalam salah satu laporannya, ia menulis, "Malam ini, kapal besar Jepang terlihat di Ternate. Mereka memuat pasokan minyak dan tentara. Arah pelayaran, timur laut." Laporan itu sampai ke tangan Sweeney tepat waktu. Keesokan harinya, armada udara sekutu melancarkan serangan ke konvoi Jepang di laut terbuka. 3 kapal pengangkut terbakar dan tenggelam. Di laporan resminya, Sweeney hanya menulis "Intel from local contact, confirmed accurate", tak pernah disebutkan nama Ismail. Sementara itu, di sisi lain pulau, pasukan Jepang yang tersisa menolak menyerah. Mereka bersembunyi di gua-gua Kars di pesisir timur, membangun terowongan dan pos penembak rahasia. Di bawah perintah Letnan Takayo Yamaguchi, mereka bersumpah akan mempertahankan Morotai hingga peluru terakhir para prajurit. Sekutu menjuluki mereka hantu hutan. Malam hari, suara tembakan acak sering terdengar dari dalam pepohonan. Kadang terdengar teriakan samar dalam bahasa Jepang, "Banzai!" Lalu hening kembali. Di antara kegelapan itu, pasukan pribumi yang bergabung dengan sekutu, termasuk satuan kecil dari Ambon dan Seram, menjadi pengintai alami. Mereka mengenal setiap lekuk hutan, setiap aliran sungai, dan setiap jalan tersembunyi. Satu malam, pasukan pengintai pimpinan Sersan Arifin, ya prajurit pribumi yang dulu bertempur di Tarakan, menyusup ke gua tempat persembunyian Jepang. Dengan hanya membawa karaben dan granat tangan, mereka berhasil menumpas pos kecil tanpa kehilangan satupun orang. Dalam laporan sekutu, aksi itu disebut The Silent Strike of Morotai. Namun lagi-lagi, nama para pejuang lokal tak pernah dicatat. Ketika akhirnya pangkalan Morotai beroperasi penuh, ribuan pesawat tempur dan bomber B-24 Liberator tinggal landas setiap hari menuju Filipina dan Formosa, Taiwan. Pangkalan ini menjadi salah satu titik strategis paling penting di seluruh Pasifik Selatan. Namun dunia hampir tak pernah mendengar tentangnya. Bagi penduduk lokal, perang ini adalah paradoks. Di satu sisi, mereka menyaksikan kehadiran teknologi dan kekuatan luar biasa yang belum pernah mereka lihat. Tapi di sisi lain, desa-desa mereka hancur, tanah dijadikan markas, dan kehidupan berubah selamanya. Seorang tetua Morotai pernah berkata dalam wawancara puluhan tahun kemudian, "Kami tidak tahu, kami berada di tengah perang dunia. Kami hanya tahu pesawat datang dan pergi. Dan kadang kami tidak tahu siapa yang akan mengebom siapa. Namun satu hal pasti, di balik kabut tropis Maluku, sekutu membangun pangkalan rahasia yang mengubah jalannya Perang Pasifik." Dan dari tanah Indonesia, serangan menuju Filipina dimulai. Maret tahun 1942. Laut Jawa tampak tenang pagi itu. Terlalu tenang. Permukaannya seperti kaca, memantulkan cahaya matahari yang baru naik. Tapi di bawah kilau itu, ratusan kapal perang sedang bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan nasib Asia Tenggara. Di geladak kapal penjelajah Belanda HNL MSD Reuter, Laksamana Karel Dorman menatap ke cakrawala. Di sampingnya kapal sekutu lain, Amerika, Inggris, dan Australia membentuk formasi sempit. Mereka tahu armada Jepang datang dari utara dengan kekuatan yang jauh lebih besar. "Laksamana," kata perwira muda di sampingnya, "kita kalah jumlah 4-1. Dorman menjawab pelan, matanya tak beralih dari laut. "Tapi kita tak punya pilihan. Eke balaan, Voldmich. Aku menyerang, ikuti aku." Itulah awal dari pertempuran Laut Jawa. Salah satu pertempuran laut paling tragis dalam sejarah Indonesia. Kapal demi kapal sekutu hancur dihantam torpedo Jepang. Langit malam berubah jadi merah. Laut dipenuhi reruntuhan logam dan api yang mengambang. Dari pesisir utara Jawa, warga desa melihat kilatan cahaya jauh di laut. Mereka tak tahu, di balik cakrawala, ratusan prajurit sedang berjuang dan tenggelam di perairan yang kini jadi jalur nelayan setiap hari. Beberapa hari setelah pertempuran, bangkai kapal De Ruyter dan Java tenggelam di dasar laut bersama ribuan awak. Selama puluhan tahun, mereka tak pernah ditemukan. Sampai penyelam lokal Indonesia menemukan sisa logam tua yang ternyata bagian dari lambung kapal. Namun yang lebih mengerikan,
banyak bangkai kapal itu kemudian hilang lagi. Bukan karena waktu, tapi karena dijarah oleh pencuri logam bawah laut di awal 2000-an. Seolah sejarah yang sudah lama terkubur, kini benar-benar lenyap. Sementara di udara, Jepang melancarkan kampanye udara besar-besaran. Dari pangkalan mereka di Makassar dan Kendari, ratusan pesawat tempur Zero dan pengebom Betty menyerang Surabaya, Cilacap, dan Batavia. Di atas langit Surabaya, Letnan Udara Belanda Jacob van Helsdingen menerbangkan pesawat tempur Brewster Buffalo yang sudah usang, melawan 4 pesawat Zero sekaligus. Radio menjerit di kokpitnya. Van Helsdingen, mundur. Mereka mengepungmu, namun ia menjawab tenang. Aku tidak mundur. Tidak hari ini. Pesawatnya akhirnya ditembak jatuh di atas Madiun. Penduduk desa menemukan tubuhnya beberapa hari kemudian dan diam-diam menguburkannya di pinggir sawah. Tak ada monumen, tak ada tanda jasa. Tapi beberapa warga setempat masih mengingat kisah burung besi yang jatuh dari langit dan mengubah hidup mereka. Tak hanya itu, Jawa juga menjadi pusat kegiatan rahasia intelijen selama masa pendudukan Jepang. Di Yogyakarta dan Bandung Haringgan mata-mata, sekutu yang tersisa bekerja di bawah tanah, bersembunyi di balik profesi palsu, pedagang, petani, bahkan guru. Salah satu yang paling terkenal adalah Operasi Herring, jaringan rahasia yang mengirim pesan lewat kode radio dari Jawa ke Australia. Radio itu disembunyikan di sebuah rumah kecil di Wonosobo, di balik dinding kayu yang tampak biasa. Setiap malam, pesan singkat dikirim. Konvoi Jepang bergerak ke timur. 8 kapal. Koordinat berikutnya. 6 S 112 E. Pesan itu kemudian ditangkap oleh markas sekutu di Darwin dan digunakan untuk mengarahkan kapal selam Amerika menenggelamkan konvoi Jepang di Laut Flores. Semua berkat sinyal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Namun akibatnya, Jepang membalas dengan brutal. Desa-desa yang dicurigai terlibat, dihancurkan, penduduk ditangkap, dan banyak yang tidak pernah kembali. Bagi rakyat Indonesia, perang di Jawa bukan hanya antara Jepang dan sekutu, tapi juga antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi mereka melihat kekuatan besar dunia bertempur di tanah mereka. Di sisi lain, mereka mulai sadar bahwa kekuatan asing itu sama saja. Datang, bertarung, lalu pergi, meninggalkan kehancuran. Dan dari abu pertempuran itulah mulai tumbuh sesuatu yang baru. Kesadaran bahwa mungkin bangsa ini harus berjuang untuk dirinya sendiri. Agustus tahun 1944. Hutan lebat di pedalaman Kalimantan bergetar oleh suara mesin pesawat yang melintas rendah. Seekor elang hitam terbang ketakutan, dan di bawahnya sebuah pesawat amfibi PBY Catalina mendarat perlahan di Sungai Mahakam. Di dalamnya, sekelompok agen rahasia sekutu bersiap menjalankan misi yang bahkan pemerintah kolonial Belanda pun tidak tahu. Operasi Semut dan Operasi Agas, dipimpin oleh Mayor George Carter dari Australia. Pasukan ini berisi kombinasi unik, tentara Australia, agen intel Inggris, dan prajurit Dayak lokal yang mengenal setiap lekuk hutan Kalimantan. Misi mereka mengumpulkan informasi tentang posisi pasukan Jepang, menghancurkan jalur suplai, dan mempersiapkan gerilya lokal untuk menyambut pendaratan sekutu. Malam pertama di hutan, hujan turun deras. Api unggun kecil menyala di bawah tenda kamuflase. Mayor Carter menatap peta basah di tangannya sambil berkata pelan, "Kita tidak hanya melawan Jepang di sini, kita melawan waktu." Seorang pemandu Dayak bernama Laja, dengan tato suku di lengan, menunjuk ke arah utara. Di sana, pos Jepang. Mereka punya senapan mesin dan gudang makanan. Kita bisa serang lewat sungai kecil. Dini hari, mereka bergerak senyap dengan perahu kayu. Di balik kabut tebal, mereka menyerbu pos Jepang dengan busur, tombak, dan granat tangan. Dalam hitungan menit, pertempuran selesai. Tidak ada korban di pihak Dayak. Jepang kehilangan seluruh garnison kecilnya. Selama berbulan-bulan, hutan Kalimantan menjadi medan perang senyap. Tidak ada front besar, tidak ada artileri, hanya pertempuran kecil, penyergapan, dan komunikasi rahasia melalui radio buatan tangan yang disembunyikan di bawah akar pohon besar. Ketika perang berakhir, sebagian besar operasi ini tetap rahasia selama puluhan tahun. Para veteran Australia kemudian menyebutnya The Invisible War of Borneo. Perang tak terlihat yang memainkan peran besar dalam melemahkan pertahanan Jepang di wilayah selatan Asia. Namun jauh di timur, di pulau yang dijuluki tanah paling liar di dunia, sebuah kisah lain berlangsung. Di Papua di sana, di antara pegunungan dan rawa-rawa penuh nyamuk,
berlangsung pertempuran Aitape dan Wewak. Tahun 1944, pasukan Australia mendarat di pantai barat Papua Nugini, hanya beberapa ratus kilometer dari Merauke, wilayah yang kini menjadi bagian Indonesia. Langit dipenuhi pesawat tempur panjang Minas 40 Warhawk dan pengebom ringan Hudson. Di darat, prajurit Australia berjuang menembus hutan yang begitu lebat, hingga mereka harus menebas jalur setiap meter dengan parang. Di sisi lain, pasukan Jepang yang terputus dari jalur suplai bertahan dengan berburu, memancing, dan memakan tanaman hutan. Salah satu perwira Australia, Kapten John Mackenzie, menulis dalam buku catatannya, "Ini bukan perang melawan musuh, ini perang melawan bumi itu sendiri. Panas, malaria, lintah, dan diam yang mematikan." Tapi di tengah kesulitan itu, mereka menemukan bantuan tak terduga dari penduduk asli Papua, suku Morain dan Asmat. Mereka membantu sekutu menavigasi sungai, menyuplai makanan, dan membawa korban luka melewati rawa berhari-hari untuk diselamatkan. Salah satu kisah paling menakjubkan datang dari seorang penduduk lokal bernama Yonas Wanimbo. Ia berjalan sendirian sejauh lebih dari 50 km melintasi hutan, hanya untuk mengantarkan pesan dari pasukan sekutu yang terjebak di Wewak. Pesan itu kemudian menyelamatkan 120 tentara dari penyergapan Jepang. Bagi sekutu, wilayah Papua dan Kalimantan hanyalah batu loncatan menuju kemenangan besar di Pasifik. Namun bagi rakyat di sana, perang itu meninggalkan luka yang dalam. Banyak desa terbakar, hutan rusak, dan penduduk dipaksa menjadi buruh paksa oleh Jepang maupun sekutu. Setelah perang berakhir, dunia memuji kemenangan besar di Iwo Jima dan Okinawa, tapi tak banyak yang tahu bahwa sebagian dari kemenangan itu berakar dari operasi-operasi kecil yang dilakukan di tanah Nusantara, hutan Kalimantan, rawa Papua, dan laut sekitar Indonesia. Semuanya menjadi saksi bisu betapa perang global itu benar-benar menyentuh setiap jengkal bumi ini. Juli tanggal ke-1945, langit di atas Teluk Makassar berwarna abu-abu pucat, dengan awan rendah bergulung seperti selimut perang. Di bawahnya, kapal patroli Jepang bergerak lambat di antara ombak. Mereka sudah kehabisan bahan bakar, peluru, dan semangat. Radio mereka memancarkan pesan yang terputus-putus, Tokyo hancur. Di sebuah desa nelayan kecil di Sulawesi Selatan, seorang pria parubaya bernama Daeng Matoa, yang dulunya pelaut, memperhatikan benda aneh yang terdampar di pantai. Besi bulat panjang, penuh karat, dengan lambang bintang putih samar di sisinya. Ia tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari torpedo Amerika yang gagal meledak, sisa dari serangan udara sekutu yang dilakukan beberapa minggu sebelumnya. Bagi banyak orang di Sulawesi, perang tampak seperti mimpi buruk yang jauh. Sampai pesawat B-24 Liberator mulai melintas di atas kepala mereka. Sekutu menyerang pangkalan Jepang di Kendari dan Makassar hampir setiap minggu, memburu kapal suplai yang mencoba melarikan diri ke Filipina. Sementara itu, di pedalaman Sulawesi Utara, sekelompok perwira Jepang yang masih setia pada kaisar bersembunyi di pegunungan. Mereka menolak percaya bahwa Tokyo sudah hancur dan bertekad bertahan sampai mati. Salah satu dari mereka, Kapten Hideyoki Nakahara, menulis di buku catatannya, "Kami akan tetap di sini. Jika perang berakhir, kami akan menjadi bayangan di antara pepohonan." Jepang tidak pernah menyerah. Puluhan tahun kemudian, penduduk lokal menemukan sisa gua tempat mereka bersembunyi. Masih ada helm, peluru, bahkan dokumen yang menunjukkan mereka bertahan hingga awal 1950-an, tanpa tahu perang sudah lama usai. Namun di sisi lain Nusantara, di Sumatera, perang mengambil bentuk lain. Disinilah Jepang membangun jaringan militer dan ekonomi yang paling rumit di Asia Tenggara. Mereka membangun lapangan terbang di Sibolga, kilang minyak di Pangkalan Brandan, dan pelabuhan besar di Padang untuk mengirimkan hasil bumi ke Jepang. Ratusan ribu penduduk lokal dijadikan romusha, buruh paksa, untuk menggali jalan dan membangun jalur kereta. Banyak yang tidak pernah kembali. Tapi di tengah penderitaan itu, muncul pula jaringan bawah tanah yang bekerja sama dengan Intel sekutu, terutama di Aceh dan Tapanuli. Salah satunya adalah jaringan rahasia Operasi Mountbatten, dipimpin oleh agen Inggris bernama Letnan Nigel Lorimore. Ia menyusup ke Sumatera dengan perahu selam mini dari Salon Sri Lanka, membawa radio dan emas batangan untuk membiayai gerakan perlawanan lokal. Di darat, ia bertemu dengan tokoh-tokoh setempat yang mulai membentuk kelompok milisi anti-Jepang.
Sebagian di antaranya kelak menjadi cikal bakal Laskar Kemerdekaan Indonesia. Dalam satu operasi, mereka berhasil mengebom gudang bahan bakar Jepang di dekat Sibolga, menghancurkan persediaan minyak yang sangat penting bagi armada Jepang di Laut Andaman. Namun keberhasilan itu dibayar mahal. Jepang membalas dengan eksekusi massal di desa sekitar. Salah satu saksi yang masih hidup, seorang perempuan tua bernama Nurhayati, pernah berkata dalam wawancara tahun 1982, "Kami tidak tahu siapa yang melawan siapa. Hanya tahu malam itu langit merah, dan sejak hari itu tidak ada lagi yang pulang di akhir perang." Ketika berita tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sampai ke telinga komandan Jepang di Medan, mereka menolak percaya. Beberapa hari kemudian, kapal patroli sekutu datang, membawa pamflet berbahasa Jepang dan Belanda. Perang telah selesai. Kaisar telah menyerah. Namun di banyak tempat, pasukan Jepang baru menyerahkan diri setelah berminggu-minggu. Beberapa bahkan menolak keluar dari persembunyian, hingga diberi jaminan bahwa mereka tidak akan dibunuh. Dan di saat Jepang mulai menyerah satu persatu, di antara reruntuhan pelabuhan dan jalan raya yang dibangun paksa, sesuatu mulai tumbuh. Suara rakyat yang selama ini terdiam. Para pemuda yang pernah bekerja paksa di bawah Jepang kini memiliki pengalaman militer, senjata, dan tekad. Mereka mulai membentuk kelompok bersenjata kecil, mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar perang dunia, perang kemerdekaan. Sulawesi dan Sumatera menjadi saksi akhir kekuasaan Jepang di Indonesia, tetapi juga menjadi panggung kelahiran sebuah kesadaran baru, bahwa perang ini, meski dimulai oleh bangsa lain, telah membangunkan jiwa bangsa sendiri. Agustus, tanggal 15, tahun ke-1945, Tokyo, Kaisar Hirohito berbicara melalui radio untuk pertama kalinya kepada rakyatnya. Suaranya datar, tenang, dan hampir tak terdengar di antara desisan gelombang udara. Perang ini tidak berjalan sesuai harapan. Aku telah memutuskan untuk menerima deklarasi sekutu. Ribuan kilometer dari sana, di Batavia, kini Jakarta, berita itu disampaikan oleh radio gelap yang disembunyikan di rumah seorang pemuda, namanya Suhud, bekas buruh pelabuhan yang dulu dipaksa bekerja untuk Jepang. Ia menatap Tumantemonia dan berkata pelan, "Itu artinya mereka kalah, Jepang kalah." Tak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang panjang. Setelah 3,5 tahun dijajah, setelah bara badabot di bawah Belanda, rakyat Indonesia belum tahu apa arti kekalahan Jepang bagi mereka. Tapi dalam hati banyak orang, ada sesuatu yang bergetar. Peluang yang selama ini hanya bisa diimpikan. 2 hari kemudian, di tengah kekacauan dan ketidakpastian, 2 tokoh nasional, Soekarno dan Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi di luar kota, di hutan-hutan, di pesisir dan kampung yang masih dipenuhi sisa-sisa perang, tak semua tahu bahwa sebuah bangsa baru telah lahir. Di Sulawesi, pasukan Jepang masih memegang senjata. Di Kalimantan mereka masih menguasai beberapa kota. Di Maluku dan Papua, mereka belum menerima kabar resmi tentang penyerahan. Bahkan, di Sumatera, banyak perwira Jepang yang justru membantu melatih pemuda Indonesia agar bisa mempertahankan diri dari kemungkinan kembalinya Belanda. Ironisnya, sebagian dari tentara yang dulu menjadi musuh kini menjadi pelatih, pengajar, bahkan sekutu sementara. Kapten Nakahara, perwira Jepang yang dulu bersumpah tak akan menyerah, akhirnya muncul dari persembunyian. Ia menyerahkan pedangnya kepada pemuda lokal dan berkata, "Kami kalah, tapi kalian belum. Kalian punya tanah ini. Pertahankan." Sementara itu, tentara sekutu mulai mendarat kembali di Indonesia. Kali ini bukan untuk melawan Jepang, tapi untuk mengembalikan kekuasaan Belanda. Pesawat transport Dakota mendarat di Surabaya, membawa pasukan Inggris dan India. Mereka disambut oleh rakyat yang penuh curiga. Spanduk-spanduk bertuliskan Indonesia Merdeka berkibar di jalan-jalan. Dan disitulah, di tanah yang baru saja menjadi medan perang dunia, pecah perang baru, pertempuran Surabaya. Kota yang hancur karena serangan Jepang kini kembali terbakar. Kali ini oleh semangat kemerdekaan. Banyak dari para pejuang muda yang turun ke jalan adalah bekas pekerja paksa, bekas penerjemah, bekas pengintai di Morotai atau Kalimantan. Mereka yang belajar perang dari penjajah, kini menggunakannya untuk melawan penjajahan baru. Seorang veteran Australia yang kembali ke Indonesia tahun 1946 menulis dalam catatannya, "Aku mengenali wajah-wajah itu. Dulu mereka pemandu kami di Kalimantan. Kini mereka memegang senjata melawan sekutu kami. Aku tak bisa marah. Aku hanya bisa menghormati, di sisi lain di pedalaman, banyak bangkai pesawat dan kapal yang masih berserakan.
saksi bisu dari perang global yang menjadikan tanah ini panggungnya. Anak-anak kecil bermain di sekitar sisa tengkarat. Petani mencangkul di ladang yang dulu menjadi landasan pesawat. Dan di laut, nelayan kadang menangkap jaring berisi serpihan logam atau helm yang ditelan ombak sejak ke 1942. Indonesia, tanpa disadari, adalah salah satu wilayah paling aktif dalam Perang Dunia Kedua. Bukan hanya sebagai tempat perebutan strategi, tapi sebagai jantung logistik, jalur minyak, dan benteng pertahanan di Asia Tenggara. Namun, sejarah dunia nyaris tak menyebut namanya. Kini, 8 dekade kemudian, sebagian besar kisah itu hanya hidup dalam ingatan tua. Surat-surat lusuh, dan bangkai kapal di dasar laut. Namun, di balik keheningan itu, ada satu kenyataan yang tak bisa dihapus. Bahwa dari reruntuhan Perang Dunia, dari darah dan air mata yang tumpah di hutan Kalimantan, Laut Jawa, dan langit Maluku, lahir sebuah bangsa yang memutuskan untuk berdiri sendiri. Sebuah bangsa yang belajar dari Perang Dunia bahwa kemerdekaan tak pernah diberikan, tapi harus direbut. Dan mungkin, jika kita mendengarkan cukup lama, di antara deru angin di pesisir atau desir ombak di Laut Banda, kita masih bisa mendengar gema samar dari masa itu. Suara pesawat, letupan senjata, dan bisikan para pejuang yang berkata, Perang Dunia Kedua memang berakhir di dunia, tapi bagi Indonesia, saat itu baru saja dimulai.